Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bukanlah hanya sebuah kata yang menggambarkan proses masuknya makanan ke dalam tubuh kemudian menghasilkan sisa, melainkan sebuah kata yang menggambarkan di mana kehidupan manusia bergantung. Memerlukan suatu proses yang panjang untuk menghasilkan senyawa demi senyawa untuk mempertahankan nyawa. Salah sedikit bisa bahaya. Olehnya, bijak dalam memilih adalah satu langkah untuk melindungi diri. Saya, Khairunisa, dan teman saya Elok Fegotul Fania, dan saya Alafina Tugarisa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan dewan juri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil karya terbaik kami dengan judul Supasup, isi jamur tiram dan kerang kijing sebagai jajanan pangan antioksidan. King Supasup, pastry antioksidan Pasca Radikal. Dewan juri yang kami hormati. Adapun yang melatar belakangi usaha kami ialah Kabupaten Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang terdiri dari dua wilayah, yaitu daratan dan kepulauan. Wilayahnya yang demikian menyimpan banyak keanekaragaman hayati, baik perairan maupun daratan. Salah satunya yang demikian banyak jumlahnya ialah perairan, yaitu kerang kijing. Kerang kijing merupakan salah satu jenis kerang yang kaya akan protein, yaitu mengandung 5,67 sampai 7,7% protein. Namun, pemanfaatannya saat ini masih dinilai sangat minim, sebab hanya digunakan sebagai biofilter perairan atau diolah secara tradisional oleh masyarakat Pangkep. Padahal, melihat jumlahnya yang sangat melimpah dan rasanya yang lezat, mempunyai potensi yang sangat besar apabila diolah menjadi produk yang lebih ekonomis. Selain hasil perairan, hasil daratan juga sangat menjanjikan. Salah satunya adalah jamur tiram yang sudah mulai dibudidayakan. Namun, produk olahan dari jamur tiram masih sangat jarang ditemukan, sebab masyarakat hanya mengolahnya sebagai masakan rumahan. Hal apabila diolah menjadi produk yang lebih ekonomis, jamur tiram ini mempunyai potensi yang sangat besar, terlebih di masa pandemi saat ini. Sebab, selain mengandung protein karbohidrat yang tinggi, serta kadar lemak yang rendah, jamur tiram mengandung mineral, senyawa-senyawa beta-glukan, serta senyawa antioksidan yang mampu meningkatkan imun tubuh dengan cara melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Cuma pada masalah tersebut, muncullah sebuah inovasi dengan menggunakan bahan baku kerang kijing dan jamur tiram menjadi sebuah produk yang dikemas secara modern, yaitu Supasup. Pembuatan produk ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan imun tubuh selama pandemi ini, tapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari kerang kijing dan jamur tiram di masyarakat, terutama di Kabupaten Pangkep. Berikutnya adalah sumber daya. Sumber daya yang kami gunakan terdiri dari dua, yaitu sumber daya bahan baku dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah sumber daya bahan baku, terdiri dari kerang kijing, jamur tiram, tepung terigu, berbagai jenis sayuran seperti kentang, wortel, dan bahan tambahan pangan lainnya. Bahan-bahan ini dapat dengan mudah diperoleh di pasaran, dan terkhusus untuk jamur tiram dapat diperoleh dari pengusaha budidaya jamur tiram di Kabupaten Pangkep. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kami gunakan terdiri dari tiga, yaitu bagian produksi, promosi dan penjualan, serta bagian manajemen keuangan, di mana ketiganya ini bersinergi membangun dan mengembangkan usaha King Supasup ini. Berikutnya adalah keunggulan dari produk King Supasup. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai jual dari jamur tiram dan kerang kijing. Jamur tiram dan kerang kijing di wilayah Kabupaten atau Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan tersedia dalam jumlah banyak, akan tetapi pemanfaatannya dinilai masih sangat minim. Produk olahan jamur tiram dan kerang kijing di wilayah Kabupaten Pangkep masih sangat jarang ditemukan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat hanya menggunakan jamur dan juga kerang sebagai bahan baku olahan masakan rumahan saja. Oleh karena itu, dibuatlah pengembangan produk berupa Supasup dengan bahan dasar jamur tiram dan kerang kijing.
Hal ini sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan nilai jual dari jamur tiram dan kerang kijing di wilayah Kabupaten Pangkep. Yang kedua yaitu bergizi. Produk King Zupa Soup berbahan dasar jamur tiram dan kerang kijing, di mana jamur tiram ini kaya akan nutrisi. Jamur tiram memiliki kandungan protein dan juga karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi, serta memiliki kadar lemak yang lebih rendah. Selain itu, jamur tiram ini kaya akan mineral, mengandung senyawa beta-glukan dan juga antioksidan yang tinggi. Begitupun dengan kerang kijing yang ternyata memiliki kandungan protein sekitar 5,67 hingga 7,37%. Yang ketiga yaitu memiliki cita rasa khas, gurih dan juga enak. Zupa Soup merupakan kombinasi dari beberapa jenis kuliner, yaitu roti pasri dan sup. Kemudian dibuat menjadi satu produk olahan yang memiliki cita rasa khas dengan isian jamur tiram, kerang kijing, dan sayuran. Selain itu, King Zupa Soup dibuat dengan menggunakan bumbu atau rempah-rempah yang memberikan rasa gurih saat dikonsumsi, dan pastinya enak dan lezat. Yang keempat, bahan mudah diperoleh dan murah. Mengingat di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tersedia jamur tiram dan kerang kijing dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat dipastikan bahwa bahan dasar pembuatan produk King Zupa Soup mudah diperoleh serta memiliki harga yang relatif murah. Yang kelima yaitu minimnya pesaing. Untuk saat ini di daerah target pemasaran belum ditemukan produk serupa. Adapun produk serupa hanya ditemukan di daerah yang cukup jauh dari target pemasaran, yaitu daerah Bogor, Tegal, Semarang, dan Makassar. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya usaha produk King Zupa Soup, karena minimnya pesaing, bahkan belum ada produk sejenis di daerah sekitar pemasaran. Pesaing usaha King Zupa Soup tentunya bukan hanya dari produk serupa, melainkan dari produk-produk usaha lainnya yang tergolong dalam makanan berat dan juga mengenyangkan. Contohnya adalah produk roti, martabak, sup, dan bakso. Keunggulan-keunggulan tersebut tentunya dimiliki oleh produk tersebut, seperti misalnya roti yang memiliki harga terjangkau, dan juga sup dan bakso yang digemari oleh berbagai kalangan dan juga usia. Berikutnya adalah strategi pemasaran dan sarana pasar. Kami memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran utama kami, dengan membuat akun jualan di beberapa media sosial yang ramai digunakan. Selain itu, kami juga menonjolkan kemasan yang menarik dan juga informatif dengan menampilkan keunggulan-keunggulan produk kami, agar konsumen tertarik untuk mengunjungi dan juga membeli produk kami. Produk yang kami tawarkan juga mempunyai bentuk yang unik, sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen untuk membeli produk kami. Mengingat zaman sekarang, orang-orang bukan hanya menilai produk berdasarkan nilai gizinya, melainkan melalui tampilan dari produk tersebut. Bukan hanya melalui media sosial, kami juga menyediakan beberapa stand-stand di beberapa tempat yang strategis sebagai sarana penjualan kami. Adapun sasaran pasar kami adalah pelanggan dengan usia mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal ini disebabkan karena produk yang kami tawarkan tidak mengandung bahan yang berbahaya dan tentunya sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Selain itu, target pelanggan kami adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumah dan takut keluar rumah, khususnya di situasi pandemi seperti saat ini. Maka dari itu, kami menyediakan layanan pengantaran yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Target kami lainnya adalah orang-orang yang senang mencoba olahan-olahan baru. Hal ini disebabkan karena produk yang kami tawarkan dapat dipastikan merupakan produk yang baru dan belum dipasarkan di daerah sekitar pemasaran kami. Selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Pada bagian ini, kami menyajikan perhitungan arus kas selama 1 tahun ke depan. Adapun modal awal atau pemasukan pada tahun ke-0 adalah modal mandiri sebesar 10 juta rupiah. Modal tersebut kami gunakan untuk keperluan biaya praoperasional berupa bahan baku dan peralatan sebesar 9.806.000 rupiah. Sehingga kas akhir pada tahun ke-0 sebesar 194.000 rupiah. Untuk menetapkan harga produk, kami menghitung harga pokok penjualan dengan anggaran 1 kali produksi, yaitu menghasilkan 20 cup Zupa Soup dengan harga Rp12.133. Sehingga untuk memperoleh keuntungan, kami mematok harga sebesar Rp15.000 per cupnya. Setiap bulan, kami mempunyai target produksi sebanyak 600 cup, atau dalam 1 tahun produksi, omset yang diharapkan sebesar
108 juta rupiah. Adapun harga pokok penjualan selama 1 tahun produksi sebesar Rp80.359.760 atau laba kotor yang diharapkan selama 1 tahun yaitu sebesar Rp20.640.240. Pun laba bersih diperoleh dari mengurangkan laba kotor dengan biaya operasional yang digunakan, meliputi biaya transportasi dan biaya pemasaran, sehingga diperoleh laba bersih sebesar Rp16.440.240. Secara keseluruhan, kas akhir dalam 1 tahun produksi sebesar Rp16.718.240 atau dapat dikatakan bahwa kas akhir melebihi modal yang digunakan, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha kami layak untuk dijalankan. Dewan juri yang kami hormati, dalam pengembangan usaha kami memperhatikan 5 tangga tahapan dalam pengembangan usaha yang terdiri dari starting, profiting, systemizing, multiplying, dan investing. Baik, yang pertama adalah starting. Pada tahap ini kami fokus memperkenalkan produk kepada konsumen dan calon konsumen. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan produk ini sekaligus memperkenalkan cinta rasanya. Dalam tahap ini yang perlu diperhatikan adalah selling skill, analisis kompetisi, pengemasan dan merek dagang, serta menata keuangan dan strategi harga. Tahap yang kedua yaitu profiting. Tahap ini adalah tahap memaksimalkan profit yang ada dengan melakukan berbagai rekrutmen dan training tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kami miliki, meningkatkan kualitas kemasan produk, memperkuat branding, dan meningkatkan promosi produk. Tahap yang ketiga yaitu systemizing. Tahap ini adalah tahap mensistemasikan dan mengoptimalkan 4 sektor sistemasi dan usaha yang terdiri dari marketing, finance, operasional, dan sumber daya manusia. Tahap ini sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan usaha, misalnya dalam membuka cabang baru dengan memperhatikan sistem-sistem atau sektor keunggulan yang terbukti. Tahap yang keempat yaitu multiplying. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan dari systemizing, di mana setelah produk dikenal dan telah diperoleh suatu sektor keunggulan yang terbukti berhasil, maka keunggulan itu bisa digunakan sebagai senjata untuk membuka cabang baru di beberapa lokasi untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kelima yaitu tahap investing. Tahap investing adalah tahap menggandakan manfaat dari profit yang ada. Tahap ini dapat terlaksana ketika pendapatan yang telah diperoleh sudah dirasa cukup berlebih. Maka pendapatan yang berlebih itu digunakan ke beberapa sektor yang dimana sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menunjang berjalannya usaha King Zupa Soup ini. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.